البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-babus sabi' ghaslul wajhi bil yadain min ghurfatin wahidah. Bukan ghurfah tapi ghurfah. Kalau ghurfah berarti apa? Bilik, di satu bilik. Tapi ini ghurfah yaitu cedukan. Mencuci wajah dengan kedua tangan, tapi airnya itu dari satu cedukan. Yaitu apa? Tidak perlu kedua tangan sama-sama menceduk. Boleh-boleh dan itu bagus, tapi tidak sampai wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz. Jadi yang diinginkan Imam Bukhari di sini adalah yaitu bukan termasuk syarat sah mencuci wajah kedua tangan sama-sama mengambil air. Nanti hadisnya akan disebutkan itu. Walaupun boleh aja, dan itu lebih mudah, lebih banyak air kita menceduk dengan dua tangan, tapi dengan satu tangan pun boleh. Sekarang isi hadisnya, al-hadisul al-arba'un ba'dal mi'ah 140. Haddatsana Muhammad ibnu Abdirrahim qala akhbarana Abu Salamah al-Khuzai Mansur ibnu Salamah. Ini disebutkan secara lengkap, senang mencarinya. Qal akhbarana bin Bilal yakni Sulaiman bin Bilal. Bukan lain. An Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawaddaa, bahwasanya beliau berwudu, fa ghassala wajhah, kemudian beliau mencuci wajahnya. Akhadha. Baik, sekarang bagaimana cara mencuci wajahnya? Akhadha ghurfatan min ma, beliau mengambil satu cedukan air dengan apa? Dengan mungkin apa? Satu telapak tangan. Famat madhabiha wastansyaqa. Dengan air tadi beliau melakukan madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq, yaitu menghirup air. Tentunya juga apa? Istinsyar, yaitu menghembuskan keluar. Cuma tidak disebut karena ini sudah otomatis. Menghirup air ya menghembuskan. Sebagaimana menghirup udara, nanti juga menghembuskan udara. Summa akhadha ghurfatan min ma. Kemudian, jadi di sini sebagai penjelasan, bukan langsung mencuci muka, tetapi pertama kali beliau berkumur-kumur dan mencuci hidung. Kemudian beliau mengambil satu cedukan yang baru, min ma, dari air, faja'ala biha hakadha. Lalu dia menjadikan cedukan itu sebagai berikut. Adhafaha ila yadihil ukhra. Beliau menggabungkannya ke tangan yang lain. Berarti apa? Walaupun menceduk dengan tangan kanan, lalu beliau menggabungkan dengan tangan kiri. Tangan kiri tidak ikut menceduk tadi. Mungkin bejananya kecil atau apa, sebagaimana dalam hadis siapa itu? Hadis Utsman bin Affan. Tak masalah. Yang penting tatkala mencuci muka, beliau menggunakan dua tangan. Tatkala apa? Meletakkan air ke wajah itu dengan dua tangan. Tapi mengambil airnya boleh dengan salah satu tangan. Makanya dikatakan di sini fa ghassala bihi ma wajhah. Dengan kedua tangan itu beliau mencuci wajahnya. Summa akhadha ghurfatan min ma, lalu mengambil air yang baru lagi, yaitu apa? Cedukan yang baru. Fa ghassala biha yadahul yumna. Kemudian beliau dengan cedukan tadi beliau mencuci tangan kanannya. Summa akhadha ghurfatan min ma, lalu mengambil air baru lagi, yaitu cedukan baru. Fa ghassala biha yadahul yusra, mencuci dengan cedukan itu tangan yang kiri. Summa masaha bi ra'sih, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa akhadha ghurfatan min ma. Nah, baik. Kemudian beliau mengambil satu cedukan lagi. Farasha ala rijlihil yumna, beliau mengucurkannya ke kaki kanan. Hatta ghassalaha, sehingga mencucinya. Jadi bukan sekedar memercikkan, tapi sampai mencuci.
Summa akhadha ghurfatan ukhra. Selanjutnya beliau mengambil cedukan yang lain, fa ghassala biha rijlahul yusra. Dengan itu beliau mencuci kaki yang kiri. Summa qala, lalu Ibnu Abbas mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo. Demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadis ini sepertinya baru pertama kali muncul ya, Muhammad bin Abdir Rahim. Sepertinya belum pernah kan ya? Belum. Ini termasuk apa? Guru mudanya Imam Al-Bukhari, bukan guru yang tua. Ini guru-guru jenis guru yang muda. Sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Muhammad bin Abdir Rahim, beliau ini Abu Yahya Al-Baghdadi. Gelarnya As-Sa'iqah, petir. Gelarnya petir karena apa? Hafalannya yang hebat sekali. Baik. Dikatakan sebagai apa? Siqatun hafidun mutqinun dhabit. Hafalannya memang sangat hebat. Muhammad bin Abdir Rahim Abu Yahya Al-Baghdadi. Masih muda tapi jadi gurunya Imam Bukhari. Qal akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai. Ya, beliau Abu Salamah, namanya disebut di sini Mansur bin Salamah Al-Khuzai Al-Baghdadi, juga hafidz. Imam Bukhari sebenarnya menjumpai zaman hidupnya Mansur, hanya saja tidak sempat mendengar. Maka beliau mengambil dari Muhammad bin Abdir Rahim. Sementara Mansur bin Salamah siqah, dan beliau termasuk ulama jarh wa ta'dil. Kalamnya terhadap para rawi itu diterima oleh Yahya bin Ma'in, diterima oleh Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Ini tokoh besar. Mansur bin Salamah Al-Khuzai Al-Baghdadi Al-Hafidz. Qal akhbarana bin Bilal yakni Sulaiman bin Bilal, Abu Ayyub dan Abu Muhammad, kunyahnya dua. Al-Madani Al-Barbari, Siqatun sabat. Ini Madani. An Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam, beliau Abu Abdillah Al-Adawi Al-Madani, Siqatun sabat. Beliau adalah masih maula dari Umar ibn Khattab, dan beliau tabi'i. An Atha ibni Yasar, Abu Abdillah Al-Madani, Siqatun sabat. Nah, ini riwayat tabi'i dari tabi'i, Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar. An Ibni Abbas, Ibnu Abbas terulang. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, habrul ummah. Annahu tawaddo, beliau berwudu. Disebutkan sejarahnya sebagaimana dalam riwayat yang lain, kalau tak salah dalam Sunan Abu Dawud disebutkan oleh Al-Hafidz, Ibnu Abbas yang menawari para muridnya, maukah kalian untuk saya tunjukkan cara wudunya Nabi? Nah, ini menunjukkan pentingnya meneladani Nabi, karena Nabi memang sebagai pembawa syariat. Jadi Ibnu Abbas bukan membuat ajaran sendiri cara berwudu, tapi ikut Nabi. Nah, sekarang diberi contoh. Ini at-ta'lim bil fi'il, pengajaran dengan cara praktik langsung, bukan dengan ucapan, tapi dengan menunjukkan ke murid-muridnya. Annahu tawaddo, beliau berwudu. Fa ghassala, ini fa-nya fa apa? Kata Al-Hafidz namanya fa tafsiliyah. Pembahasan dalam dalam ilmu lughah, ini fa-nya fa tafsiliyah, karena dia didatangkan untuk memperinci sesuatu yang global. Karena tadi global kan, annahu tawaddo, beliau berwudu. Ini global. Sekarang akan diperinci bagaimana cara wudunya. Fa ghassala wajhah, beliau mencuci wajahnya. Tapi ternyata ini tidak disebutkan secara urut. Nah, nanti baru disebutkan secara urut. Sebelum mencuci wajah ada yang lain sebenarnya. Akhadha ghurfatan min ma, beliau mengambil secedok air dengan mungkin tangan kanannya. Famat madhabiha, beliau dengan itu mencuci mulutnya. Terjadi pembahasan di kalangan ulama, bukankah di dalam Al-Quran tidak disebutkan mencuci mulut? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, langsung mencuci wajah. Tapi kenapa tahu-tahu membahas mencuci mulut? Maka Al-Hafidz mengatakan boleh jadi
ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas sebagai keterangan bahwasanya mencuci mulut ini bagian dari mencuci wajah. Makanya dalil-dalil yang banyak menunjukkan mencuci mulut itu wajib. Padahal Quran tidak menyebut. Quran hanya menyebutkan mencuci wajah. Berarti mulut itu bagian dari wajah yang wajib dicuci. Buktinya adalah ini contoh dari Nabi. Tatkala mencuci wajah, memulainya adalah dengan mencuci mulut lebih dulu. Ma'ruf, mulut ada di wajah. Nah ini kemungkinannya sangat besar dan itu banyak sekali ulama yang memilih pendapat ini. Makanya jangan langsung mencuci wajah, tapi berkumur-kumur dulu. Dan juga membersihkan hidung dan sebagainya. Dan hukumnya adalah wajib. Kemudian famat madhabiha wastansyak, dengan satu cedukan air tadi beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi tak perlu banyak air. Sebagiannya masuk mulut, sebagiannya dihirup dengan hidung untuk menghilangkan setan, karena setan sering bermalam di rongga hidung. Ma'ruf hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, perlu dicuci juga itu. Summa akhadha ghurfatan min ma'. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya walaupun mulut itu bagian dari wajah, tetapi pencuciannya memakai air yang lain, pakai air yang baru istilahnya, bukan air yang tadi. Ya tak cukup juga kan ya. Sebagian masuk mulut, sebagian masuk hidung. Gimana akan mencuci wajah? Maka pakailah air yang lain. Kita mulai dari mana? Fa'akhadha ghurfatan min ma' faja'ala biha hakadha, memakai mungkin satu telapak tangan kanan, kemudian adhafaha ila yatihil ukhra. Jumlah ini sebagai penjelas dari ja'ala biha hakadha. Penjelasnya itu maksudnya adalah tangan kanannya itu meletakkan air juga ke telapak tangan kiri, itu disatukan tangannya sehingga lebih luas permukaan airnya itu. Faghasala bihi ma wajhah. Kemudian dengan kedua telapak tangan itu Ibnu Abbas mencuci wajahnya. Tidak disebutkan berapa kali, ini adalah batas minimalnya satu-satu. Summa akhadha ghurfatan min ma, kemudian mengambil seceduk air lagi. Ini menunjukkan disunnahkan, tidak sampai wajib, tapi sunnahnya memang memakai air yang baru. Ya jelas kalau dari wajah langsung ke tangan mungkin tak cukup itu, kecuali sekedar mengusap. Sementara haknya tangan bukan diusap tapi dicuci, perlu air yang agak banyak. Makanya perlu ambil air lagi, menceduk lagi dengan telapak tangan. Faghasala biha yadahul yumna, dengan air yang diceduk tadi beliau mencuci tangan kanannya. Tidak dijelaskan sampai kemana, tapi ma'ruf dalam hadis Abi Hurairah dan lain-lain, yaitu sampai ke siku sebagaimana dalam Quran. Nah, hadis memang saling melengkapi, tidak boleh hanya diambil satu aja. Summa akhadha ghurfatan mimma, kemudian mengambil seceduk lagi, tadi untuk kanan, nah sekarang yang kiri. Faghasala biha yadahul yusra, dengan itu beliau mencuci tangannya yang kiri, dengan penjelasan sama dengan yang tadi. Summa masaha bi ra'si, kata Al-Hafidz, di sini tidak disebutkan memakai air yang baru. Tetapi kata beliau dalam riwayat yang lain jelas Rasulullah memakai air yang baru, menyentuh air yang baru untuk mengusap mengusap kepala. Jadi untuk hadis Ibnu Abbas di hadapan kita tidak disebutkan lafaz beliau menceduk lagi lalu mengusap kepala, tidak. Tapi ini dijelaskan dari hadis yang lain bahwasanya Rasulullah mengambil air yang baru, tapi bukan banyak-banyak karena kepala bukan dicuci, kepala untuk diusap saja. Dan hikmahnya adalah agar tidak nanti songkoknya atau kopiahnya basah karena airnya banyak. Demikian pula misalkan wanita tudungnya biar tidak basah, terutama di daerah yang sejuk. Kalau kepalanya terlalu basah malah boleh sakit kepala dan seterusnya. Maka dia sekedar diusap. Tatkala untuk kepala itu hanya diusap, maka boleh jadi inilah hikmah kenapa Ibnu Abbas
atau mungkin rawinya tidak menyebutkan mengambil air yang baru, karena istilah mengambil air yang baru itu seakan-akan airnya banyak untuk mencuci tadi apa itu, mencuci mulut dan hidung, mencuci wajah, mencuci tangan. Tapi untuk kepala, tatkala dia itu sekedar mengusap, maka tidak disebutkan menceduk air, karena memang cukup air disentuh pun sudah cukup. Summa akhadha ghurfatan min ma'. Kemudian kembali apa? Menyebut secara terperinci, betul-betul mengambil seceduk air. Farasha ala rijlihil yumna hatta ghassalaha. Kemudian beliau memercikkan. Sebenarnya sih rasha artinya memercikkan, tapi penjelasan terakhir menunjukkan ini mengucurkan sampai mencuci, sehingga mencuci. Jadi bukan sekedar dipercikkan sikit-sikit, bukan. Memang ada dalam riwayat yang lain, kata Al-Hafidh, yaitu tatkala Rasulullah SAW mencuci kakinya itu memakai apa? Memakai khuf, maka beliau tidak mencuci memang, tapi sekedar mengusap di atas khuf. Demikian pula riwayat yang lain, Rasulullah memakai hidha. Hidha itu apa ya? Kasut. Nah, Rasulullah tidak mengeluarkan kakinya. Tapi kalau kasut, yaitu masih nampak buku lali, kaki wajib dicuci. Lalu bagaimana caranya apabila kasut tidak dilepas? Maka nanti ada bab khusus memang membahas itu. Tetap kakinya dicuci, tapi airnya tidak banyak-banyak. Tapi bukan hanya mengusap. Kalau sekedar diusap tak boleh tentunya. Hak kaki adalah dicuci, tetapi dicuci dengan ringan, karena dia ada di dalam kasut. Karena boleh jadi kasutnya nanti akan kaki akan menimbulkan apa, mungkin jadi sakit kah, atau orangnya demam kalau terlalu basah. Yang penting bukan hanya diusap, tapi dicuci walaupun ringan, dicuci dengan ringan. Kecuali kalau pakai khuf, kalau pakai khuf menutup buku lali, mata kaki, memang apa, sekedar diusap. Ini untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang nampak berlainan. Intinya haknya kaki adalah dicuci seperti di dalam Al-Quran. Summa akhadha ghurfatan ukhra. Kemudian beliau mengambil satu cedukan yang lain, faghasala biha rijlah, yaknil yusra, mencuci kaki yang kiri. Summa qala, setelah itu semua selesai, Ibnu Abbas mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini menunjukkan apa? Para sahabat menyampaikan ilmu. Tapi tak jumpa Nabi, gimana cara tahu, cara meneladani Nabi? Melalui perantaraan murid-murid Nabi, yaitu para sahabat. Sahabatlah yang menyampaikan ilmu sebagai perantara untuk umat ini. Intinya apa? Yaitu walaupun mencuci wajah dengan dua telapak tangan itulah yang baik, tapi ketika mengambil air, wajibkah dengan dua tangan? Tidak wajib. Satu tangan pun cukup, lalu digabungkan dengan tangan yang lain agar lebih luas permukaan air untuk mencuci wajah. Kalau hanya dengan satu tangan, tentunya apa, agak susah ya untuk selesai dengan cepat mencuci wajah hanya dengan satu tangan. Intinya ini bukan syarat. Yang penting kata para ulama adalah al-isti'ab, yaitu airnya meliputi semua bagian yang memang wajib terkena. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.